Kalau Abah kalah di hak angket pasti tetap minta pemilu ulang. Kalau masih kalah, ulang lagi. Kalau belum menang, ulang terus. Ini yang kamu nggak ngerti. Bapak Anies bukan anggota DPR. Dia bukan anggota salah satu partai. Sedangkan hak angket ini adalah hak anggota DPR yang mewakili rakyat. Ya, jadi nggak ada hubungannya sama Pak Anies. Paslon 02 mendapatkan 58%. Quick count ya, bukan real KPU ya, quick count ya. Dan pasangan 01 dan 03 mendapatkan 42%. Terus 42% ini kami bukan rakyat. Emang kami nggak bisa menuntut hak angket yang sudah dicetuskan oleh Pak Ganjar ya dari PDIP ya. Oke, sekarang kita lihat dari komposisi kursi di DPR ya. Paslon 02 partai pendukungnya semua combine digabung itu sekitar 200-an something kursi. Sedangkan paslon 03 dan 01 digabung semuanya itu sekitar 300-an lebih kursi. Jadi lebih banyak yang mana? Secara parlemen, kursi yang menginginkan adanya hak angket itu lebih banyak dibanding yang tidak menginginkan hak angket. Hak DPR itu ada 3. Satu, hak interpelasi, hak bertanya. Jadi kalau misalnya ada yang dicurigai, dipanggil, ditanya-tanya doang, dijawab ya udah gitu loh. Yang kedua, hak angket, hak menyelidiki. Apa yang diselidiki? Prosesnya. Prosesnya kayak ini pemilu nih. Kan prosesnya itu kan ada pra, sebelum pemilu, saat, dan pasca pemilu. Ini yang akan diselidiki. Jadi ini bukan masalah menang atau kalah saat pemilu. Ini tidak akan bisa mengubah. Tapi prosesnya yang akan diselidiki. Seperti MK nih yang meloloskan Gibran akhirnya ya gitu loh. Nah tadinya kan ada 9 hakim tuh. Yang 4 hakim tidak setuju. Yang 3 hakim setuju. Yang 2 hakim setuju. Tapi minimal umurnya 40 tahun dan sudah pernah menjadi gubernur atau sedang menjalankan tugas sebagai gubernur. Sedangkan waktu itu Gibran kan masih wali kota. Nah hakim yang 2 ini yang dibilang setuju tapi minimal harus gubernur gitu ya, ditarik ke yang ini, ditarik ke yang ketiga ini gitu loh. Makanya yang 4 ini jadi kesannya jadi kalah gitu loh. Itu kan sebenarnya juga salah. Makanya Paman Usman sampai diberhentikan dari ketua MK. Itu kan udah jelas-jelas melanggar kode etik. Terus apa lagi? Politisasi bansos. Kenapa bansos kok diberikan pas pengen pemilu kok dirapel sampai berapa bulan gitu? Dengan alasan El Nino. Itu kan juga mesti dipertanyakan. Kayak mana sih kok bisa sampai dirapel kayak gitu, kok bisa dicepetin, kok bisa habis sampai sekian sih APBN negara. Masalah penunjukan kepala daerah juga gitu loh. Ini kok PJ lama banget sih. PJ itu kan biasanya cuma misalnya 3 bulan 4 bulan gitu loh, karena ada masa transisi misalnya. Kok ini lama banget bisa sampai bertahun-tahun PJ-nya, dan banyak banget sih. Itu pun akan dipertanyakan. Terus kayak Papua kok sampai dibagi sekian kota, emang kenapa? Sedangkan ada lagi yang di kota lain pernah juga ada pembagian kota nggak langsung bisa ikut pemilu, kok Papua bisa langsung ikut pemilu? Nah itu juga akan dipertanyakan gitu loh. Ini sebenarnya prosesnya yang dipertanyakan. Oke, pada saat pemilu ya itu kelihatan kan ada yang nggak sesuai dengan formulir C1-nya. Karena kita ini kan udah makin pinter, udah makin canggih gitu loh. Kayak ada TikTok apa segala macam, ada kekeliruan dikit langsung diupload. Jadi yang namanya kekeliruan itu sekarang ini malah gampang karena apa? Karena medsos. Terus juga setelah pasca dari pencoblosan ini, kita udah jelas-jelas kok lihat si rekap itu ternyata ada penggelembungan di 01, 02, 03 semuanya digelembungin. Jadi kita harus bertanya nih maksudnya nih apa nih? Kok mesinnya rusak? Seharusnya kan kalau kita tahu nih setiap TPS paling banyak 300, seharusnya mesinnya tidak bisa masukin entry data lebih dari 300 gitu loh. Sampai ya kayak ada yang tahu kan, Pak Anies katanya sampai jutaan. Pak Prabowo banyak banget ribuan, tapi kalau digabung jadi berapa? Pak Ganjar pun gitu, katanya ada penggelembungan juga. Ini yang harus kita selesaikan gitu loh. Biar nanti ada rekomendasi dari DPR untuk misalnya audit forensik untuk mesinnya KPU. Terus Roy Suryo juga bilang bahwa ini Sirekap KPU ini tadinya IP address-nya ada di luar negeri. Ada yang bilang di Cina, ada yang bilang di Singapura gitu loh. Itu ada di luar negeri, di Alibaba Cloud lah. Itu ngapain gitu loh. Orang kita negara punya duit banyak kok, mau bikin ya bikin aja. Dan juga buat kamu tahu, kayaknya setiap presiden setelah aku baca-baca, semuanya pernah kena hak angket, kecuali zaman Jokowi ini. Semuanya pernah kena hak angket. Bahkan yang lebih banyak kena hak angket itu Presiden Habibie. Nggak apa-apa, santai-santai aja tuh rakyat. Kenapa ini kayaknya sibuk banget gitu loh mau di hak angket. Ya inget ya, aku juga tahu, hak angket ini untuk menyelidiki proses.
sebelum, saat, dan sesudah, bukannya menentukan menang kalah. Jadi jangan pernah kamu berpikir bahwa hak angket ini menzolimi penguasa. Oh tidak, justru kita mau tahu prosesnya siapa nih yang zolim. Terus nanti hasil dari hak angket gimana ya, tergantung dari hasil pertanggungjawabannya, hasil prosesnya tersebut gitu loh. Kalau memang 02 menang dengan baik dan benar, justru kamu kan bisa tegakin dada, naikin kepala, nggak dikata-katain curang lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya akhirnya ditemukan masalah-masalah ya memang bisa berakhir kepada diskualifikasi dan pemakzulan. Memang iya. Tapi kalau kamu bener ngapain takut? Ada yang bertanya lagi di salah satu komen, emang masih percaya sama DPR? Insya Allah, Allah akan melembutkan hati wakil rakyat yang ada di DPR. Dikuatkan imannya dari hal-hal seperti gratifikasi, misalnya dibayar, lu gue bayar deh, tapi lu begini ya, melakukan hal ini. Insya Allah nggak terjadi. Jadi semua proses itu bisa diselidiki dengan baik demi 270 juta rakyat Indonesia, baik kamu yang merasa menang ataupun yang tidak menang. Nih, kamu denger ya, Denny Sitorus, politisi dari PDIP. Jadi, kalau judul Anda adalah Jokowi kesusu, menurut saya dia nggak kesusu. Dia sangat mahir memainkan. Belum 6 bulan dia jadi presiden periode kedua, dia sudah bicara 3 periode. Ya toh? Oke. Lalu dia ketika itu ditolak, dia minta perpanjangan masa jabatan. Itu ditolak, dia minta lagi penundaan pemilu. Itu kan dari tahun 2020. Oke. Ya, jadi nggak bisa dibilang kesusu. Lalu pada tahun 2023, sebelum Ganjar ditunjuk menjadi calon presiden PDI Perjuangan, beliau pernah meminta Mas Ganjar, yang saya dengar ya, Mas Ganjar ketemu orang PKS, partai PKS. Sampai situ dulu Bang Deddy. Bentar, ini baru selesai. Oke. Ketemu Kita bagi PKS durasinya. supaya Pak Anies jangan dapat partai. Lalu apa? Meminta Mas Ganjar keluar dari PDI Perjuangan supaya masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau dibilang dia kesusu, enggak, sangat sistematis. Jadi insya Allah ya nanti hak angket ini berjalan. Jadi bisa ngasih rekomendasi juga ke MK. Ibarat kalau kamu menang tapi curang kan itu sama aja kamu berbohong. Baik rakyat yang bahagia karena paslonnya menang dan rakyat yang sedih karena paslonnya kalah, dua-duanya dibohongin. Kamu juga menang dicurangin. Nah tadi setelah ngelihat yang debat tadi udah ketahuan ya gitu loh bahwa ini ada tersistematis dari awal, dari baru 6 bulan Pak Jokowi jadi presiden dulu tahun 2019 juga udah ada usulan-usulan begini begitu. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya nggak mau Jokowi 3 periode sih, pada dasarnya itu loh. Ibaratnya kalau Gibran masuk situ lagi terus ya kayak Jokowi 3 periode. Ingat ya, zaman Pak Harto dulu rakyat marah, salah satunya adalah isu nepotisme. Kan untuk rakyat oleh betul, rakyat. Ya? Betul, tidak salah. Tetapi sekarang itu, kalau kita lihat untuk anaknya semua, peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Oke? Sekarang kurang nepotisme apa lagi saat ini? Dipertontonkan lagi. Terus kamu merasa bahwa itu ya biasa-biasa aja, itu demokrasi kok. Kayak aku suruh kalian nonton Dirty Vote. Terus ada yang bilang, wah Dirty Vote dipercaya apa segala macam. Justru Dirty Vote itu mereka melalui riset. Jadi kamu gak capek-capek lagi. Bansos tahun sekian berapa ya? Bansos tahun sekian berapa ya? Oh kamu bikin sendiri gitu kurvanya, kamu hitung-hitung sendiri. Kan capek. Udah enak dihitungin sama Dirty Vote. Coba nonton filmnya. Hati-hati dengan pemimpin yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Kamu akan menyesal loh. Karena kenapa? Dirinya dia aja dibohongin. Apalagi kita rakyat Indonesia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.